Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab fadlul buka min khasyatillah, tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pada hadis yang kita bacakan kemarin, sempat terhenti. Wan Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, itu putranya Abdurrahman bin Auf. Anna Abdurrahman ibn Aufin radhiyallahu anhu utiya bi ta'amin wa kana sha'iman. Adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dihadirkan kepadanya makanan untuk berbuka, wa kana sha'iman, dan dia sedang berpuasa. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf mengingat tentang Mus'ab bin Umair, maka beliau berkata, faqala qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, terbunuh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, wa huwa khairun minni, dan dia lebih baik dariku. Falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah, maka tidak didapatkan baginya dari hartanya yang cukup untuk mengkafankannya kecuali burdah, yaitu selembar kain yang dia pakai, ya. In guttiya biha ra'suhu badat rijlahu, kalau burdah tersebut, kain tersebut digunakan untuk menutup kepalanya, maka akan kelihatan kedua kakinya. Wa in guttiya biha rijlahu, jika digunakan burdah kain tersebut untuk menutup kedua kakinya, bada ra'suhu, maka terbuka kepalanya. Thumma busita lana minad dunya ma busit, kemudian dibukakan bagi kita dunia apa yang telah dibukakan. Qala, atau Abdurrahman bin Auf berkata, u'tina minad dunya ma u'tina, kita diberikan dunia dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Qad khashina an nakuna hasanatuna, qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana, sungguh kami khawatir bahwasanya dunia yang dibukakan bagi kita tersebut adalah ganjaran yang dari surga yang disegerakan di dunia. Thumma ja'ala yabki hatta taraka ta'am, kemudian Abdurrahman mulai menangis hingga akhirnya dia tidak jadi berbuka. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, yaitu putra dari Abdurrahman bin Auf, ya. Adapun Abdurrahman bin Auf, sebagaimana kita ketahui, adalah salah seorang dari ahadul asyarah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Adapun istrinya adalah Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'aid. Abdurrahman bin Auf punya istri, ya, di antaranya Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid inilah yang telah ketika Nabi SAW salat di Ka'bah ketika sebelum berhijrah, kemudian dia mengambil isi perut unta, kemudian diletakkan di atas pundak Nabi SAW, sehingga Nabi SAW sujud terus, tidak bergeming dari sujudnya karena kotoran banyak di atas pundak beliau, sampai datang Fatimah akhirnya membersihkan kotoran tersebut, ya. Kemudian setelah Rasulullah mendoakan keburukan baginya, kata Rasulullah SAW, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah hancurkanlah Quraisy. Kemudian dia menyebutkan di antaranya Uqbah bin Abi Mu'aid, hancurkanlah Uqbah bin Abi Mu'aid, dan akhirnya dia tewas dalam perang Badar. Ternyata dia punya putri namanya Ummu Kulthum, ya. Ummu Kulthum ini termasuk muslimah yang berhijrah di awal kali, dan dia menikah dengan Abdurrahman bin Auf dan punya anak namanya Ibrahim. Para ulama khilaf tentang Ibrahim ini, dia sahabat atau bukan, karena dia dilahirkan di zaman Nabi SAW. Apakah dia dihitung sahabat atau bukan? Namun banyak ulama merajihkan Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf bukanlah sahabat, tapi adalah senior tabi'in. Meskipun dia dilahirkan di zaman Nabi, namun dia tidak sempat bersahabat dengan Nabi SAW, karena namanya sahabat itu man ra'an nabiyya SAW mu'minan wa mata mu'minan. Definisi sahabat adalah orang yang melihat Nabi dalam kondisi beriman, kemudian meninggal juga dalam kondisi beriman. Mungkin dia terlalu kecil, belum sempat bertemu Nabi, belum sempat melihat Nabi, keburu meninggal Nabi SAW, makanya dia termasuk kalangan tabi'in. Adapun ayahnya Abdurrahman bin Auf, maka sahabat yang sangat-sangat mulia, ya. Saya ingin mengomentari di sini tentang perkataan Abdurrahman bin Auf dengan penuh tawadhu'nya ketika dia buka puasa, kemudian dia ingat tentang Mus'ab bin Umair.
di mana dia berkata, Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni. Telah terbunuh Mus'ab bin Umair dalam perang Uhud dan dia lebih baik dariku. Ini banyak ulama mengatakan ini tawadhu'an minhu. Ini sikap tawadhu saja dari Abdurrahman bin Auf. Kalau dilihat dari sisi dalil, Abdurrahman bin Auf lebih afdal daripada Mus'ab bin Umair. Nanti kita akan sebutkan. Tapi siapakah Mus'ab bin Umair? Sebagaimana kita tahu, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah seorang pemuda yang dimanjakan oleh kedua orang tuanya ketika di awal Islam, ya, bagaimana disebutkan a'taru ya al-fata, ya, dia paling wangi tubuhnya, ya, parfumnya tercium dari jauh, disebutkan sendalnya didatangkan dari import dari Syam, atau satunya lagi dia dari Yaman. Intinya pakaiannya mungkin dari import dari Yaman. Dia dimanjakan oleh kedua orang tuanya sampai akhirnya ketika dia masuk Islam, maka kedua orang tuanya merubah sikap, maka dia diboikot, segala pemberian diberhentikan, sampai akhirnya dia pun hidup sangat miskin. Yang pakaiannya tadinya necis, pakaian seorang pemuda yang parfumnya luar biasa, akhirnya dia pakai, diriwayatkan dalam satu riwayat, pakai pakaian yang ditambal-tambal. Kemudian tadinya kulitnya sangat halus, maka menjadi kulit bersisik. Dalam satu riwayat Nabi SAW ketika melihat Mus'ab dalam kondisi demikian, maka Rasulullah pun menangis, mengingat bagaimana kondisinya sebelum masuk Islam dibandingkan dengan sudah masuk Islam. Namun Mus'ab bin Umair luar biasa. Dia termasuk sahabat yang pertama kali yang diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah di kota Madinah. Sehingga sebelum Rasulullah berhijrah, dia duluan pergi ke kota Madinah, kemudian dia berdakwah, dan akhirnya semua orang masuk Islam di kota Madinah, atau mayoritas orang masuk Islam di kota Madinah dengan sebab siapa? Mus'ab bin Umair, ya. Orangnya kalau kita baca sejarahnya, bagaimana orangnya supel, pandai bergaul. Kenapa? Dia pernah kaya. Dia pernah apa? Kaya. Sehingga dia tahu menghadapi orang kaya. Dan dia juga pernah sangat miskin. Dia tahu juga menghadapi orang miskin. Kemudian dia ahli Quran. Karena itu Nabi SAW memuliakan dia ketika perang Uhud, maka bendera Muhajirin yang pegang Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Dan Mus'ab inilah yang dikatakan kalau dia sudah memakai baju perang, dia fisiknya seperti Nabi SAW. Kalau sudah pakai baju apa? Perang. Sehingga ketika ada yang membunuh Mus'ab di perang Uhud, musyrikin menyangka telah membunuh Nabi SAW. Sehingga mereka mengatakan qutila Muhammad, telah terbunuh Muhammad. Padahal yang terbunuh maksudnya siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Akhirnya ketika selesai perang Uhud, maka Rasulullah SAW pun menguburkan Mus'ab bin Umair, namun kondisinya sangat menyedihkan. Yang tadinya kaya raya luar biasa, ternyata tidak ada dunia yang dia miliki sama sekali. Hanya membawa sebuah kain, yang kain tersebut kalau dibuat nutup kepalanya, maka kakinya kelihatan. Jadi tidak cukup untuk kain kafan. Tidak ada yang dia bawa, bahkan untuk kain kafan aja tidak ada. Benar-benar dunia dia tidak punya sama sekali. Kalau tutup kakinya, maka kepalanya kelihatan. Maka Rasulullah SAW mengatakan tutup kepalanya dan taruh tumbuhan idkhir, yaitu ditutup dengan tumbuhan di bagian kakinya. Inilah yang menjadikan Abdurrahman bin Auf menangis, karena dia bandingkan kondisi Mus'ab bin Umair dengan dirinya. Mus'ab bin Umair menurut Abdurrahman bin Auf pahalanya sempurna. Kenapa pahalanya sempurna? Karena dunia tidak diberikan kepada dia sama sekali. Dan sebagian sahabat fikihnya seperti itu. Mereka mengatakan siapa yang tidak dapat dunia sama sekali, maka pahalanya sempurna di akhirat. Yang dibukakan dunia, ini problem. Yang dibukakan dunia, apakah dunia yang dibukakan ini adalah ganjaran yang disegerakan, sehingga nanti ganjaran di akhirat berkurang? Sebagian sahabat memahami demikian, sehingga mereka waspada. Karena itulah para ulama menyebutkan seperti Khadijah radhiyallahu taala anha, dia mulia di antara istri-istri Nabi yang lain, ditinjau juga dari sisi ini. Benar, banyak sisi yang menjadikan Khadijah mulia dibandingkan istri-istri Nabi yang lain, di mana anak-anak semua dari Khadijah, kecuali Ibrahim dari Maria. Kemudian yang membantu Nabi dengan seluruh hartanya adalah Khadijah, ya. Itu cinta pertama Nabi SAW, Khadijah. Manusia pertama kali masuk Islam adalah apa? Khadijah. Namun di antara hal yang menjadikan dia mulia dibandingkan yang lain, dia meninggal dalam kondisi tidak ada dunia dia miliki. Berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain, Nabi sudah berhijrah ke Madinah, sudah jadi kepala negara, kondisi sudah kondusif. Beda dengan Khadijah.
meninggal di saat Nabi benar-benar diintimidasi oleh kaum musyrikin. Sehingga sebagian mengatakan Allah sempurnakan pahalanya karena tidak ada dunia yang dia bawa sama sekali, ya. Meninggal dalam kondisi suaminya belum berjaya, gampangannya demikian. Meninggal dalam kondisi suaminya belum berjaya, ya. Demikian juga dalam suatu riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bertemu dengan seorang sahabat yang membeli mungkin daging agak enak, maka Umar berkata, apa setiap yang kalian inginkan kalian harus beli? Aku khawatir ini adalah kebaikan yang disegerakan bagi kita. Taib, intinya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat mulia, ya, yang telah meninggal tanpa membawa dunia sama sekali. Maka akhirnya Abdurrahman bin Auf ketika mau buka puasa, maka dia pun ingat bagaimana kondisi sahabatnya Mus'ab bin Umair yang juga dari awal-awal Islam, Mus'ab bin Umair termasuk Abdurrahman bin Auf. Maka kemudian dia mengatakan wa huwa khairun minni. Abdurrahman bin Auf lebih baik daripada Mus'ab bin Umair lebih baik daripada saya. Nah, banyak ulama mengatakan ini bentuk tawadhu dari Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf kemuliaannya banyak. Saya akan bacakan sebagian kemuliaan Abdurrahman bin Auf agar kita tahu bahwasanya seorang kalau memiliki banyak kemuliaan tidak sombong, tapi hendaknya tetap apa? Tawadhu. Hendaknya tetap tawadhu, ya. Di antaranya Abdurrahman bin Auf adalah termasuk orang-orang yang awal masuk Islam, ya. Dia masuk Islam lewat tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan dia termasuk 10 al-mubasysyirin bil jannah. Rasulullah SAW menyebutkan 10 orang yang dia masuk surga. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar fil jannah, Umar di surga, Utsman fil jannah, Utsman di surga, Ali fil jannah, Ali di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Zubair bin Awam di surga, kemudian Talha bin Ubaidillah di surga, siapa lagi? Sa'id bin Zaid di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. 10 orang. Rasulullah sebutkan dengan nas semuanya di surga. Jadi ini tidak disebutkan tentang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ya, tetapi al-mubasysyirin bil jannah 10 orang disebutkan secara beriringan, di antaranya Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf, ya, termasuk orang-orang yang pertama kali berhijrah, termasuk orang pertama kali masuk Islam. Sehingga ketika terjadi perselisihan antara Khalid ibn Walid dengan Abdurrahman bin Auf dalam suatu permasalahan, maka Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf. Kita tahu Khalid bin Walid seperti apa, luar biasa pahlawan yang Nabi memberi julukan kepada dengan pedang Allah. Ketika perang Mu'tah, di mana 3 umara, 3 panglima meninggal semuanya, ya. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, kemudian Abdullah bin Rawahah. Maka ketika itu para peserta perang Mu'tah sepakat untuk mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima. Nabi SAW di kota Madinah tidak ikut perang. Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat, sungguh kawan kita yang pertama Zaid bin Harithah qutila Zaid syahidan istaghfiru lahu. Sungguhnya Zaid telah meninggal mati syahid, mohon ampunan buatnya. Kemudian ketika Ja'far meninggal, Rasulullah berkata, qutila Ja'far syahidan istaghfiru li akhikum. Sungguhnya Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, mohon ampunlah buat dia. Kemudian qutila Abdullah bin Rawahah syahidan, Abdullah bin Rawahah meninggal dunia, maka mohonlah ampunan untuknya. Rasulullah tidak menunjuk amir yang keempat. Ketika Rasulullah SAW menunjuk 3 aja. Kata Rasulullah, ini perang karena musuh banyak dan sementara kaum muslimin cuma 3.000, maka Rasulullah tunjuk 3 panglima. Sehingga perang tersebut dengan Jaisyul Umara, karena baru sekali Rasulullah SAW perang nunjuk 3 panglima, karena kemungkinan akan terbunuh ada. Kalau ini mati maka ganti ini, kalau ini mati maka ganti ini. Ternyata 3-3-nya mati. Rasulullah SAW tidak menunjuk orang yang keempat. Namun pasukan perang yang ada di Mu'tah yang kira-kira 1.100 kilo dari kota Madinah di negeri Syam sepakat mengangkat Khalid menjadi panglima. Ketika itu Rasulullah SAW berkata, Rasulullah cerita dari Madinah, fa akhadha ar-rayah sayfun min suyufillah. Maka bendera peperangan diambil oleh siapa? Pedang Allah. Maksudnya siapa?
Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika bermasalah dengan Abdurrahman bin Auf, Rasulullah marah dan tegur Khalid. Rasulullah berkata, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian celah sahabatku. Maksudnya jangan celah Abdurrahman bin Auf. Kalian semua sahabatku, tapi ini sahabat spesial karena dia awal-awal masuk Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifahu." Seandainya salah seorang dari kalian yang Khalid bin Walid atau yang semisal yang masih Islam belakangan. Khalid bin Walid masih Islam mungkin tahun 8 Hijriah atau tahun 7 Hijriah. Yang belakangan. Kalau salah seorang dari kalian punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian diinfakkan di jalan Allah, tidak akan sama dengan infaknya Abdurrahman bin Auf meskipun hanya 1 genggam, 2 genggam gandum atau 1 genggam gandum. Ini menunjukkan kemuliaan Abdurrahman bin Auf. Artinya dia mengamalkan amalan sedikit, pahalanya luar biasa. Tidak ada bandingnya dengan Khalid yang menginfakkan 1 gunung Uhud. Kenapa? Karena perintis tetap terbaik. Apa namanya? Pionir tetap yang terbaik. Pelopor tetap yang terbaik. Maka berarti Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang spesifik di sisi Nabi SAW. Sampai Abdurrahman bin Auf tidak bisa dibandingkan dengan Khalid bin Walid yang merupakan pedang Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil tentang keutamaan Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid ya, salah satu peserta perang Badar yang Rasulullah SAW pernah memuji para peserta perang Badar. Rasulullah berkata, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Wahai peserta perang Badar, lakukan apa yang kalian lakukan, sungguh aku telah mengampuni kalian. Artinya kalau mereka terjerumus dalam dosa tetap diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena mereka telah melakukan ibadah yang luar biasa, yaitu perang Badar ya. Dan Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat dari 1.400 orang sahabat yang berjalan bersama Nabi untuk umrah pada tahun 6 Hijriah. Akhirnya umrah tersebut gagal, di mana para sahabat membaiat Nabi di bawah Syajaratul Ridwan yang Allah berfirman, "Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah." Sungguh Allah telah meridai orang-orang beriman yang membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Nabi mengatakan, semua yang membaiatku di bawah pohon ini tidak ada yang masuk neraka. Semuanya masuk apa? Surga. Di antara mereka adalah Abdurrahman bin Auf. Di antara keutamaan bin Auf radhiyallahu anhu, beliau berhijrah 2 kali. Beliau pernah berhijrah ke negeri Habasyah dan juga pernah berhijrah ke Madinah. Dan hijrah ke Madinah, beliau meninggalkan seluruh kekayaan beliau. Dari kaya luar biasa, saudagar kaya raya, kemudian tiba-tiba miskin mendadak di kota Madinah. Ya. Namun akhirnya beliau menjadi kaya lagi. Ini perjuangan luar biasa dari Abdurrahman bin Auf. Dan di antara yang menakjubkan, beliau di antara 2 orang yang Rasulullah SAW pernah sholat di belakangnya. Rasulullah SAW pernah bermakmum kepada Abdurrahman bin Auf dan juga kepada Abu Bakar. Jadi suatu hari ketika para sahabat pergi ke perang Tabuk, di tengah perjalanan Rasulullah SAW ketika itu menjelang subuh, Rasulullah SAW pergi ditemani oleh sahabat yang lain ingin buang hajat. Rasulullah terlambat datang dan akhirnya waktu subuh sudah masuk. Dan para sahabat ingin melaksanakan sholat subuh di awal waktu. Mereka tidak tahu Rasulullah bakalan datang atau tidak, mungkin terlambat ada keperluan ya, khawatir juga nanti waktu lewat. Akhirnya mereka sholat. Imamnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Ternyata Nabi SAW datang telat. Rasulullah SAW masuk di rakaat kedua. Rasulullah SAW rakaat kedua selesai, salam-salam, ternyata ada Nabi. Mereka subhanallah, mereka kaget. Nabi jadi makmum. Terus Nabi SAW selesaikan rakaat kedua, Rasulullah SAW mengatakan, ahsantum, kalian sudah benar ya, kalian sudah benar ya. Artinya para sahabat ketika itu ridho Abdurrahman bin Auf yang menjadi apa? Imam. Dan Nabi pun ridho menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Berbeda dengan ketika Abu Bakar ketika jadi imam, baru awal, Rasulullah SAW datang. Maka Rasulullah SAW suruh Abu Bakar teruskan, tapi Abu Bakar As-Siddiq akhirnya mundur dan Rasulullah jadi apa? Imam ya. Rasulullah jadi imam dan akhirnya Abu Bakar meneruskan jadi Bilal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Lain halnya ketika Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW tidak menggantikan posisi Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena sudah terlanjur rakaat kedua.
Kalau Rasulullah SAW gantikan repot, Rasulullah bakalan 2 rakaat, sahabat bingung di belakang. Tapi kalau Abu Bakar masih di awal, maka Rasulullah menempati posisi depan, menggantikan Abu Bakar. Ya. Tapi intinya di antara kemuliaan Abdurrahman bin Auf yang disebut oleh para ulama. Nama Abdurrahman bin Auf asalnya adalah Abdul Ka'bah. Ada yang mengatakan namanya Abdul Amr. Kemudian ketika masuk Islam, Rasulullah SAW mengganti dengan Abdurrahman. Ya. Inilah yang bagaimana Allah memberi berkah kepada Abdurrahman bin Auf sehingga beliau sangat mudah mencari harta. Ini jadi masalah. Terlalu mudah mencari harta. Ketika beliau datang di kota Madinah, kemudian sebagaimana kita tahu kisahnya dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu, maka Sa'ad bin Rabi' mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya istri lebih dari 1 dan saya punya harta sangat banyak. Setengah hartaku buatmu. Ya. Ini ATM 10 miliar ya. Ambil 1. Gampangannya demikian. Terus saya punya istri lebih dari 1, kau lihat mana yang kau sukai, saya ceraikan. Bukan yang paling jelek, tapi yang paling kau sukai mana, saya ceraikan. Kalau sudah selesai masa iddah maka nikahi. Luar biasa. Ini kesempatan dalam kesempitan. Mungkin kalau kita, Masya Allah, rezeki apa yang Allah berikan kepadaku? Sini, mana ATM-nya? Mana istrimu? Saya lihat dulu. Kalau kita mungkin begitu. Tapi Abdurrahman enggak. Dia mengatakan, Barakallahu laka fi ahlik wa malik. Semoga Allah memberkahi engkau pada hartamu dan keluargamu. Dullani ala suq. Tunjukkan kepadaku mana pasar. Saya ingin cari uang sendiri. Akhirnya ditunjukkan pasar Bani Qainuqa, pasar Yahudi, kemudian dia masuk, kemudian dia berdagang, akhirnya dia dapat harta, kemudian dia menikah dengan seorang wanita dari Ansar. Kemudian ketika ketemu dengan Nabi SAW, Rasulullah melihat ada warna kuning-kuning, asarus sufrah, warna kuning di bajunya. Rasulullah mengatakan, apa ini wahai Abdurrahman? Kata Rasulullah, tazawwajtu, saya menikah. Ini warna kuning ini parfum perempuan, karena zaman dahulu parfum wanita itu berwarna tapi wanginya tidak kuat, adapun parfum lelaki tidak berwarna tapi parfumnya wanginya kuat. Kok Abdurrahman bin Auf ada parfum perempuan? Dia mengatakan, saya baru menikah dengan wanita Ansar. Ini menunjukkan bagaimana Allah mudahkan dia mencari rezeki, masuk ke pasar langsung dapat untung. Sampai beliau berkata, fa aqbalatid dunya alayya, maka dunia pun datang mendatangiku. Hatta ra'aituni law rafa'tu hajaran la tawaqqa'tu an ajida tahtahu dhahaban aw fiddah. Sampai saya ini kalau saya angkat batu, saya pikir saya akan dapat emas atau perak di bawahnya karena saking mudahnya dapat apa? Harta. Pokoknya jualan apa kek harta lancar. Namun harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf digunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau pernah berinfak dengan setengah hartanya, ya, 4.000 dirham, ya. Kemudian beliau pernah menanggung 500 ekor kuda dalam jihad, beliau yang tanggung semuanya. Kemudian beliau tanggung lagi 500 ekor onta untuk jihad fisabilillah, subhanallah. Ya. Kemudian beliau terkadang satu hari memerdekakan 30 budak, luar biasa. Kemudian beliau memberikan hadiah untuk ummahatil mukminin, hadiah kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kalau dijual dengan 400.000 dirham. 400.000 dirham, ya. Ketika sampai kabar kepada Aisyah tentang baiknya Abdurrahman bin Auf, maka beliau berkata, "Sakallahu bin Aufin min salsabilil jannah." Allah telah membawakan kepada Abdurrahman bin Auf salsabil, yaitu minuman di surga. Dan beliau meskipun kaya raya, beliau juga seorang mujahid, ya. Semua peperangan beliau ikuti, ya. Ya. Di samping itu beliau ternyata orang yang suka berpuasa. Seperti tadi, beliau menangis padahal beliau sedang berpuasa dan berbuka puasa, ya. Ya. Dan ini diantara keutamaan Abdurrahman bin Auf, ya. Dan menakjubkan, ya, sudah kaya, rajin salat malam, sedekah, rajin puasa, ya. Ada yang satu udah miskin, pelit, ibadah malas, ya. Fadlullahi yu'tihi man yasha. Karunia Allah berikan kepada Allah kehendaki.
Nah, disinilah ketika dihadirkan makanan, maka untuk berbuka puasa, maka Abdurrahman bin Auf pun ingat akan hal tersebut. Dan Abdurrahman bin Auf bukan orang yang suka dunia. Makanya disebutkan ketika di antara keutamaan beliau, ketika pemilihan khalifah ketiga Utsman bin Affan. Rasulullah SAW waktu meninggal, Rasulullah SAW tidak menunjuk secara nas siapa penggantinya, namun ada isyarat-isyarat kuat bahwasanya yang beliau maksud adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ketika beliau sakit, beliau suruh Abu Bakar yang jadi apa? Imam. Dan beliau hampir-hampir nulis siapa yang menjadi khalifah. Tapi intinya beliau tidak menyebutkan, namun orang paham. Makanya tidak ada khilaf ketika Abu Bakar naik, semua sepakat Abu Bakar yang terbaik untuk menjadi khalifah. Rasulullah tidak perlu nunjuk pun orang paham Abu Bakar yang terbaik. Tidak ada yang bisa mengungguli Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar mau meninggal, Abu Bakar nunjuk siapa? Umar. Itu pun Abu Bakar As-Siddiq musyawarah, tanya-tanya orang siapa yang kira-kira diangkat menjadi khalifah penggantiku. Maka cara yang kedua pemilihan khalifah adalah dengan penunjukan, istikhlaf. Kalau yang pertama semua memilih dengan sepakat sebagaimana para sahabat sepakat milih Abu Bakar. Yang kedua dengan penunjukan istikhlaf, dan Abu Bakar menunjuk Umar karena orang-orang tahu tidak ada yang lebih hebat daripada Umar. Makanya ijma' juga enggak ada yang berselisih. Ketunjuk Umar tidak ada yang berselisih. Yang jadi masalah ketika Umar mau meninggal dunia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, dan Umar sempat hidup beberapa hari sebelum meninggal dunia, maka Umar di kondisi sangat berat tersebut sulit dia menunjuk siapa jadi khalifah. Karena ketika itu banyak orang yang setara. Beda ketika zaman Umar tidak ada yang tahu, tidak ada yang ragu Umar yang paling terbaik. Sebagaimana zaman Abu Bakar tidak ada yang ragu Abu Bakar yang terbaik. Ketika Umar mau meninggal, maka ada beberapa orang yang setara. Maka di antara cara Umar bin Khattab, maka dia pilih 6 orang. Salah satunya harus jadi khalifah. 6 orang tersebut, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Satunya lagi saya lupa siapa ya. Siapa tadi? Utsman, Ali, Abdurrahman, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, satunya Talha kalau enggak salah. Satunya Talha, iya, 6 orang. Yang semuanya termasuk dikabarkan masuk surga. 6 orang tersebut dari 10 yang dijamin surga. Ada satu yang tidak disebutkan Sa'ad bin Zaid, namun para ulama mengatakan Sa'ad bin Zaid dari Bani Adi. Dari Bani Adi sama dengan kabilahnya Umar, dan Umar tidak ingin masukkan dalam orang tersebut yang dari kabilahnya. Beliau tidak mau. Sehingga akhirnya Sa'ad bin Zaid tidak dimasukkan, dari Bani Adi Al-Adawi sama dengan Umar Al-Adawi. Dia tidak ingin ada kerabat yang masuk. Maka 6 orang ini disuruh rapat. Kata Umar, 3 hari harus ada satu jadi khalifah. Tidak boleh lewat dari 3 hari. Silakan diskusi. Kemudian Umar menyuruh Suhaib Ar-Rumi untuk jadi imam. Lihat caranya Umar. Suhaib, engkau jadi imam. Karena kalau dari 6 orang ini jadi imam, nanti kayaknya Umar condong kepada ini yang jadi imam. Berarti ini yang ditunjuk oleh Umar. Makanya enggak, 6 orang ini enggak boleh jadi imam. Sementara Umar sakit. Pihak keluar, orang ketujuh dijadikan imam, yaitu Suhaib Ar-Rumi. 6 orang silakan berdiskusi. Kemudian Umar hadirkan Abdullah bin Umar anaknya. Abdullah bin Umar anaknya, jika terjadi perselisihan maka hendaknya mereka berhukum kepada Abdullah bin Umar. Misalnya apa? Ternyata 3-3. 2 kubu, 3-3, maka yang jadi hakim Abdullah bin Umar. Kemudian Umar berkata, wahai kalau mereka tidak sepakat, wahai Abdullah bin Umar anakku, dan Abdullah bin Umar tidak punya urusan. Umar tidak mau keluarganya menjadi khalifah sama sekali, bahkan kabilahnya Al-Adawi tidak mau. Kata Umar, kalau ada perselisihan, pilihlah grup yang ada Abdurrahman bin Auf. Pilihlah grup yang ada Abdurrahman bin Auf. Karena Umar tahu betapa sering Umar berdiskusi sama Abdurrahman bin Auf. Ketika memilih panglima, ketika banyak hal, Umar tahu bagaimana kecerdasan Abdurrahman bin Auf. Tapi masuklah mereka 6 orang. Berarti ini orang terbaik, karena di antara seluruh sahabat yang dipilih oleh Umar cuma berapa? 6. Ketika mereka rapat, Abdurrahman bin Auf mengatakan, sudah, kita ber-6, salah satu menunjuk yang lainnya, biar jadi 3 calon aja. Kata Talha, intinya Zubair mengatakan, saya pilih Ali, saya mundur. Sa'ad bin Waqqas mengatakan, saya pilih Abdurrahman bin Auf. Kemudian
Talha mengatakan saya pilih Utsman. Dari 6 tinggal 3. Siapa aja? Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Sebenarnya isyarat dari Umar Abdurrahman, karena kata Umar kalau ada perselisihan pilih kelompok yang di situ ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman mengatakan enggak. Sudah tinggal kalian berdua katanya. Ali atau Utsman. Ali atau Utsman. Jadi menunjukkan dia mundur dari tidak mau jadi khalifah. Beliau tidak mau sama sekali. Padahal kalau ada kesempatan dia ada kesempatan. Karena perkataan dia yang ide dia selalu dipakai. Dia yang bilang sudah kita pilih 3 aja, tunjuk. Tinggal mereka bertiga, kata Umar, Utsman, kata Abdurrahman bin Auf, sudah kalian berdua aja. Akhirnya diskusi, akhirnya Abdurrahman bin Auf yang memilih Utsman yang menjadi apa? Khalifah. Setelah beliau bertanya kepada banyak orang, ternyata tidak bisa dibandingkan antara pemilih Ali dengan memilih Utsman, lebih banyak yang memilih siapa? Utsman. Akhirnya Utsman menjadi khalifah. Tapi maksud saya ini di antara keutamaan Abdurrahman bin Auf, beliau tidak mau jadi apa? Khalifah. Bukan cinta jabatan. Tentunya 2 orang ini juga tidak cinta jabatan, tapi harus ada yang dipilih. Dan Abdurrahman bin Auf pintar, dia mundur terlebih dahulu. Dia mundur. Sudah. Kalau saya tinggal 2 orang, maka dia yang pilih. Tentunya sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhirnya Utsman yang menjadi khalifah. Ini yang saya sampaikan bahwasanya Abdurrahman bin Auf adalah orang yang sangat mulia, ya. Namun dia berkata, Mus'ab khairun minni. Mus'ab lebih baik daripada aku. Kalau kita lihat dalil-dalil, seakan-akan Abdurrahman bin Auf lebih hebat daripada Mus'ab. Namun demikianlah seorang yang telah mencapai kedudukan yang tinggi, makanya dia tawadhu, ya. Hendaknya dia tawadhu. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq ketika dia dijadikan khalifah, dia mengatakan, inni wullitu alaikum walastu bi khairikum. Aku telah diangkat oleh kalian menjadi wali dan aku bukan yang terbaik di antara kalian. Padahal enggak. Yang terbaik siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dia dengan tawadhu dia mengatakan walastu bi khairikum. Aku bukan orang terbaik di antara kalian. Para sahabat demikian. Mereka tidak memandang diri mereka hebat, ya. Mereka tawadhu. Bukan memamerkan kehebatan mereka sama sekali. Ini Abdurrahman bin Auf, maka akhirnya ketika beliau mengingat tentang apa yang dialami oleh Musa bin Umair, maka beliau pun menangis karena takut. Takut apa? Kata beliau, khashina an takuna hasanatuha qad ujjilat lana. Aku khawatir ganjaran di surga dipotong oleh Allah, didahulukan di dunia dengan diberikan apa? Kenikmatan dunia. Itu yang dikhawatirkan. Padahal Abdurrahman bin Auf seluruh harta yang Allah bukakan bagi dia untuk fisabilillah, paham? Bukan untuk foya-foya. Tapi tadi 500 ekor onta, 500 kuda, 4.500 hartanya, 400.000 dirham, kasih. Itu uangnya pun masih banyak. Sampai dalam Fathul Bari disebut, saya lupa, tapi di Fathul Bari disebutkan ketika dihitung warisan, dia punya istri ada 4, kemudian masing-masing ini dapat sekian. Maka dihitunglah sepersekian istrinya, itu sudah banyak. Jadi setiap istrinya dapat warisan sekian. Padahal istri itu dapatnya 1/8, paham? 1/8 dibagi 4, berarti masing-masing istri 1/32 dari harta Abdurrahman bin Auf. 1/32 itu sudah sangat banyak. Berarti warisan yang dia tinggalkan sangat banyak sekali. Sampai sebagian ulama mencoba menghitung. Artinya dia sudah bersedekah dengan habis-habisnya, dia pun masih banyak yang dia sisakan. Karena dia bilang kalau saya angkat batu aja dapat emas. Kita udah angkat batu, udah congkel, sudah cabut, dapatnya singkong. Itu pun jual kurang laku, ya. Dan dia pun tidak sombong, sampai disebutkan dalam riwayat ketika beliau tawaf. Ada ketika dia tawaf di Ka'bah. Satu doa yang dia ulang-ulang. Allahumma qini syuhan nafsi. Ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat pelit. Allahumma qini syuhan nafsi. Jauhkanlah aku dari sifat pelit. Ada seorang tabi'in bingung, ini siapa orang ini? Tawaf doanya cuma itu. Ya Allah, jauhkanlah sifat pelit. Disangka orang pelit. Disangka orang pelit, ternyata orang sangat-sangat dermawan. Artinya dia sudah dermawan luar biasa, dia merasa dirinya masih apa? Pelit. Ini kita baru sedekah sedikit merasa paling dermawan. Allah musta'an. Itulah bedanya kita dengan sahabat, beda tipis tinggal dibalik, ya, Ini pun dia tidak sombong sama sekali. Dia bilang Mus'ab lebih baik daripada saya. Atau mungkin dia mandang dari sisi lain. Intinya inilah Abdurrahman bin Auf. Yang buat dia menangis, dia khawatir
pahalanya dikurangi. Dengan dibawakan di dunia, dia khawatir pahalanya di surga dikurangi. Dan ini pendapat sebagian sahabat ya. Ibnu Hajar menyebutkan sahabat, karena jadi sahabat itu ada dua mazhab. Sebagaimana orang-orang soleh ada dua model. Ada yang hidup dengan kekayaan, tentu dengan bertakwa kepada Allah, seperti nabi-nabi yang kaya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Tamunya aja dipotongin apa? Sapi. Berarti dia berat uangnya adalah. Kemudian misalnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman jelas raja, kaya raya ya. Jadi ada nabi-nabi yang kaya, nabi-nabi yang miskin. Seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, miskin-miskin. Ya. Demikian juga para sahabat, ada yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan ya. Yang semua harta mereka gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memilih miskin. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari, sebagian sahabat yang hidup dalam kondisi apa? Miskin ya. Sehingga ada dua model di kalangan para sahabat. Sahabat yang tidak ingin dunia banyak, kata Ibnu Hajar rahimahullah, mereka punya dua alasan. Alasan pertama, mereka takut itu dunia yang disegerakan bagi mereka. Sehingga mereka memilih hidup sangat sederhana, padahal mereka mampu, karena mereka ingin pahala mereka sempurna di akhirat. Ini pertama. Yang kedua, mereka takut hisab yang panjang. Mereka takut hisab yang panjang. Ya. Inilah yang menjadikan mereka tidak tenggelam dalam dunia. Nanti insyaallah kita bahas lain tentang bab zuhud. Tapi mau saya niatnya bagaimana orang sehebat Abdurrahman bin Auf ya, dia pun menangis karena hal ini. Dia mengatakan khasyina an takuna hasanatuna qad ujjilat lana. Kami khawatir harta yang dibawakan oleh Allah kepada kami adalah bagian dari pahala surga yang disegerakan kepada kita sehingga pahala surga berkurang. Sebagian isyarat dalam hadis, sebagian hadis mengisyaratkan akan hal ini. Kata Nabi SAW, sungguhnya para mujahidin kalau mereka mengambil ghanimah, faqad ta'ajjalu thulutsai al-ajr. Sungguhnya para mujahidin kalau mereka perang dan mereka mengambil ghanimah, mereka telah menyegerakan 2/3 pahala. Artinya pahala mereka dari 100% tinggal 33%. Sisanya mereka ambil untuk dunia. Untuk ambil dunia ya. Tentu ada pembahasan tentang hadis ini, tapi maksudnya ini adalah salah satu yang dikhawatirkan oleh para sahabat ya. Dikhawatirkan oleh para sahabat. Tapi di sini disebut tentang keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut pahala dikurangi dari pahala akhirat, sebagaimana Abdurrahman bin Auf yang menangis ketika mengingat kondisi Musa bin Umair radhiyallahu taala anhu. Khabbab bin al-Arat juga mengomentari kisah Musa bin Umair dengan apa yang mirip dengan apa yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Auf. Khabbab bin al-Arat juga sahabat mulia radhiyallahu anhu. Dia berkata, hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nuridu wajah Allah. Kami berhijrah bersama Nabi menuju Madinah, kami mencari wajah Allah. Fa waqa ajruna 'ala Allah taala, dan kami dapat pahala dengan berhijrah tersebut. Fa minna man madha lam ya'kul min ajrihi syai'an, di antara kami yang meninggal dan tidak makan dari pahalanya sama sekali. Jadi pahala hijrah tidak berkurang sama sekali. Kenapa? Meninggal dunia. Minhum Musa bin Umair. Di antaranya yang pahalanya tidak berkurang sama sekali adalah Musa bin Umair. Qutila yauma Uhudin wa taraka namirah. Dia meninggal dalam kondisi dibunuh, mati syahid dalam perang Uhud, dan tidak meninggalkan kecuali hanya selembar kain. Kalau ditutup kepalanya terlihat kakinya, kalau tutup kakinya terlihat kepalanya. Maka Rasulullah pun menyuruh kami untuk menutup kepalanya dan kami taruh tumbuhan idkhir di bagian kakinya. Ini model pertama, pahalanya sempurna, tidak berkurang sama sekali seperti Musa bin Umair. Kemudian kata Khabbab bin al-Arat, wa minna man aina atlahu thamaratuhu fahuwa yahdibuha. Di antara kami ada yang disegerakan pahalanya, yaitu di dunia dia memetik buah-buahan di dunia, artinya dia mendapatkan harta di dunia. Maka saya bilang tadi, pemahaman sebagian sahabat ada yang tidak mau bertawasuk, berlapang-lapang dalam dunia karena takut pahalanya berkurang. Tapi hadis terakhir tentang bab menangis karena Allah Subhanahu wa taala, an Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa syai'un ahabba ila Allah taala min qatrataini wa atharaini.
Tidak ada perkara yang lebih dicintai oleh Allah daripada dua tetesan dan dua bekas. Dua tetesan, dua bekas. Apa dua tetesan yang paling dicintai oleh Allah? Qatratu dumu'in min khasyatillah. Itu tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tetesan kedua, wa qatratu damin tuhraku fi sabilillah. Yang satunya lagi tetesan darah yang muncrat ketika perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua tetesan yang paling dicintai Allah. Wa amal atharan, adapun dua bekas yang sangat dicintai oleh Allah adalah fa atharun fi sabilillah taala, bekas karena jihad fi sabilillah, misalnya bekas luka, bekas jalan, tapak kaki, bekas karena berjihad dan macam-macam dampak dari berjihad fi sabilillah. Itu Allah suka dengan bekas-bekas tersebut. Wa atharun fi faridatin min faraidillah taala, dan juga sebab karena bekas karena dampak dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sebagian orang mungkin salat sampai Rasulullah misalnya hatta tawarram qadamah, kedua kaki beliau bengkak sampai pecah-pecah karena kuatnya apa? Salat. Sebagian orang ada yang begini, ada yang begitu, ya. Dia tidak bermaksud begitu, tapi terjadi karena saking kuatnya apa? Ibadah. Bekas-bekas seperti itu karena bekas ibadah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi perhatian kita di sini adalah Rasulullah SAW mengatakan dua tetesan yang paling dicintai oleh Allah, tidak ada yang lebih Allah cintai daripada dua tetesan tersebut. Yang pertama adalah qatratu dumu'in min khasyatillah, tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata An-Nawawi, rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun. Inilah hadis yang hasan. Wa fil babi ahaditsu katsiratun, dan dalil-dalil tentang bab ini, tentang keutamaan menangis karena Allah, hadisnya banyak. Di antaranya haditsul Irbad bin Sariyah. Hadis Irbad bin Sariyah qala, beliau berkata radhiyallahu anhu, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada kami, wejangan yang menjadikan hati kami takut. Wa dharfat minhal uyun, yang membuat kedua mata kami pun menangis. Ya, dan waqad sabaqa fi babin nahyi anil bid'ah, dan penjelasan hadis ini telah berlalu dalam bab larangan dari berbuat bid'ah. Intinya para sahabat ketika disampaikan wajah oleh Nabi SAW, mereka menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang melatih diri untuk menangis kepada Allah. Bangun malam dia salat sambil merenungkan nasibnya di dunia yang masih banyak penuh dengan dosa. Dia sujud sambil dia renungkan, kalau saya mati hari ini saya masuk dalam alam barzah, siapa yang menemaniku? Adakah amal soleh menemaniku? Sambil dia mengingat bagaimana masih banyak hak-hak yang belum bisa saya tunaikan. Insya Allah dengan dia menggerakkan hatinya, dia minta agar dimudahkan menangis, maka dia dapat pahala. Di antara doa, a'udzubika min ainin la tadma. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari mata yang tidak menangis. Dan seorang berusaha untuk menjadikan suka menangis agar dia mendapatkan keutamaan ini, karena ini tetesan yang paling dicintai oleh Allah. Seorang menangis karena Allah, terutama dalam kesendirian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja, insyaallah pekan depan kita lanjutkan bab yang baru. Habis azan kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab.